mereka ini atau Yesus ini menghujat Allah. Saudara, siapa yang ragu-ragu, saudara, dalam cerita ini? Yang ragu-ragu yang dalam cerita ini yang pertama, orang yang dekat dengan Tuhan, yang melihat mujizat Tuhan. Itulah siapa? Keluarga Yesus dan orang-orang Yahudi yang di sekitarnya. Orang-orang Yahudi, saudara, yang dekat dengan Tuhan Yesus ini justru mengatakan kepada Yesus, dia ini menghujat Tuhan. Jadi saudara, keraguan, tantangan ketika mendengarkan firman Tuhan itu sebenarnya tidak datang jauh-jauh. Tidak datang jauh-jauh. Keraguan dan tantangan itu datang dari orang dekat. Saudara perhatikan keluarga Yesus sendiri, orang yang terdekat dan amat dikasihinya, saudara, menentang dan meragukan dia. Saudara jangan heran, saudara, juga banyak terjadi. Kenapa kadang-kadang, saudara, orang yang paling dekat dengan kita itu yang paling meragukan untuk menerima firman Tuhan. Saudara, apakah Yesus jadi ragu dengan pekerjaannya setelah melihat ini semua? Yohanes Pembaptis yang paling kuat menjadi ragu tentang Yesus. Keluarganya yang paling dekat jadi ragu, bahkan mengatakan Yesus itu gila. Orang yang melihat mujizat Yesus juga ragu kepada Tuhan dan mengatakan dia menghujat Allah. Sehingga firman itu tidak bertumbuh dengan mereka, di dalam hati mereka. Apakah Yesus jadi ragu dalam pekerjaannya? Mungkin tidak, tapi juga mungkin iya. Kalau Yesus ragu dengan apa yang dia lakukan, saudara, kalau memang Yesus itu benar ragu dengan apa yang dia kerjakan, maka perumpamaan ini adalah bukti bahwa dia tidak pernah mengesampingkan. Selalu ada tantangan ketika firman Tuhan itu disampaikan. Saudara, apa itu? Akan ada benih yang tidak tumbuh. Akan ada benih yang tidak tumbuh. Dan saudara, itu artinya kecewa. Saudara, kita diajarkan oleh firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada benih yang tidak tumbuh. Dan saudara, ini ingin mengajarkan kepada kita jangan terus optimis. Saudara, optimisme itu bagus ya. Saudara lihat pengajaran hari ini, saudara, pelajaran-pelajaran dari training motivasi. Optimis, kamu pasti bisa. Kamu tidak punya uang pun, kalau kamu belajar training, kamu bisa beli rumah tanpa uang. Dari mana bisa beli rumah tanpa uang, saudara? Kita diajarkan optimis, zaman ini harus optimis dan seterusnya. Tapi saudara, betul, firman Tuhan juga mengajarkan hal yang seperti itu. Tapi juga kita diajarkan, saudara, kalau kita terus diajar untuk optimis, saudara, dan bukankah optimis itu salah, kita akan kecewa. Saudara. Jadi kadang-kadang, saudara, kita ini ya nggak usah terlalu optimis juga. Optimisnya kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Optimisnya bukan kepada pengajaran, bukan kepada hal-hal yang lain, tapi kita boleh optimis kepada Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan. Kalau engkau bersandar dan optimis pada Tuhan, benih itu akan tumbuh. Dan saudara, ada tantangan lain yang mengikat manusia, bukan hanya keraguan, saudara. Dan saudara perhatikan dalam cerita ini, saudara, saya langsung loncat ke ayat 22 yang ditaburkan di tengah semaduri tantangan ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Ada tantangan lain yang mengikat manusia, yaitu kekayaan. Saudara, walaupun saya kasih situ gambar dolar Amerika ya, ternyata sekarang dolar Amerika kan nggak sebagus dolar Australia atau dolar Singapura. Ya, anggaplah bahwa itu kekayaan. Karena saya juga nggak punya dolar. Ada tantangan lain yang
dewasa ini adalah kekhawatiran. Saudara, bukan penyakit jantung, bukan penyakit diabetes, bukan penyakit yang lain, tapi penyakit yang melanda manusia hari ini itu kekhawatiran. Dan kekhawatiran juga karena masalah materi atau kekayaan. Saudara perhatikan di sini kata tipu daya. Saudara, ini menarik sekali yang saya ingin uraikan. Saudara, orang itu seringkali merasa diri berharga bila ada materi kan. Kalau dia punya tabungan uang di bank, dia punya dolar, dia merasa berharga. Tapi kalau dia nggak punya uang di dompetnya, tidak punya hal-hal yang lain, dan ketika dia pergi ke mall, dia merasa nggak berharga karena nggak bisa beli apa-apa. Dan saudara, orang akan merasa diri lebih berharga bila ada materi. Nah, saudara perhatikan di sini sehingga materi itu jadi ukuran, saudara. Kalau dia naik Mercedes-Benz ke gereja, wah, dia merasa lebih berharga. Dia pergi ke gereja dengan jas seperti saya, dengan potongan yang bagus, dia rasa bisa lebih percaya diri. Tapi kalau dia pergi ke gereja, dia naik bajai, dia rasa nggak berharga. Kalau dia pergi ke gereja dengan hal-hal yang biasa, dia rasa kurang berharga. Saudara perhatikan tipu daya ini, saudara. Materi itu jadi ukuran. Dan akhirnya apa? Materi atau kekayaan itu sama dengan harga diri. Kalau saya pakai Mercy, harga diri saya naik. Kalau saya nggak pakai Mercy, harga diri saya rendah. Apakah harga diri saudara itu seharga Mercy? Kalau saya tinggal di rumah yang begini, saya berharga. Kalau saya tinggal di rumah kecil, saya tidak berharga. Saudara, inilah tipu daya, saudara. Harga diri kita tidak seharga dengan barang yang kita punya, tidak sebanding. Nah, ini anehnya ada orang yang mencari harta benda, kekayaan itu luar biasa sampai mau mati demi cari kekayaan. Dia pikir kekayaan itulah harga diri. Ini orang yang bodoh. Inilah tipu daya kekayaan. Tipu daya materi, saudara. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tipu daya itu, saudara, kekayaan, kekhawatiran itu menjadi hal yang paling besar pada hari ini, zaman kita ini. Zaman konsumerisme, Indonesia ekonominya sedang baik, dan saudara, memang ini menjadi cerah. Saudara, jangan kita ditipu sehingga firman Tuhan itu hilang dari kita. Firman Tuhan itu tidak bertumbuh dari kita. Kita lebih memungkinkan memikirkan pekerjaan kita supaya dapat materi banyak. Kita lebih mengkhawatirkan kekayaan kita supaya kita jadi lebih berharga, supaya kita dipandang oleh orang lain, dan kita meninggalkan hal-hal yang rohani. Kita tidak lagi mendengar firman Tuhan. Saudara, jangan tertipu dengan itu. Benih firman Tuhan itu perlu terus diresponi dan bertumbuh dalam. Saudara, tipu daya, hal yang kedua yang ingin juga saya singgung tentang kekayaan dan tipu daya kekayaan ini, saudara, berkaitan dengan kata. Saya perhatikan di dalam bahasa Inggris, kata yang agak tepat itu glamor. Jadi hidup glamor itu ialah hidup yang bermewah-mewahan, saudara. Dan Yakobus sudah menasehati supaya hati-hati. Kamu orang Kristen jangan hidup bermewah-mewahan, glamor. Artinya saudara menggunakan kekayaan itu untuk kesenangan hidup. Saudara, ini juga adalah hidup yang diikat oleh materi. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus selalu menggunakan dan memakai dalam perumpamaan yang lain, yaitu mamon, materi, hidup yang diikat oleh iblis. Orang tidak bisa mendengar firman Tuhan ketika hidupnya diikat oleh mamon, oleh materi ini, saudara. Saudara, bagaimana orang yang hidup bermewah-mewahan itu? Satu sisi saja yang kebetulan yang saya kira Tuhan ingatkan. Saudara, ingat peristiwa Apriani yang beberapa waktu lalu ya, waktu Imlek ya. Saudara, kenapa dia bisa begitu? Dia nabrak orang sampai 9 mati dan yang lain, dan kemudian dipenjara, kemudian barulah dia nulis minta maaf
dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa, saudara? Saya pikir, ya, dia bisa terjadi begitu karena dia obat-obatan. Kalau dia bisa beli obat-obatan, artinya dia banyak uang. Orang yang sudah banyak uang, yang hidup bermewah-mewahan, tidak tahu lagi, saudara, untuk mengatur ini untuk apa, saudara? Akan diatur oleh materi itu sendiri untuk merusak hidupnya. Jadi kalau punya uang itu pinter-pinter ngatur, kasih sama Tuhan. Itu yang paling aman. Dia tidak tahu lagi dia harus bikin apa, sehingga ada uang udah beli obat-obatan. Anak-anak muda diberi banyak uang oleh orang tuanya, tidak tahu lagi mengatur, beli obat-obatan ini, hidup bermewah-mewah. Hanya untuk mencari kesenangan dan kemudian mencelakakan dirinya sendiri. Sudah perhatikanlah, ini tipu daya kekayaan. Yang langsung membuat apa? Membuat orang ini, pria ini menderita. Saudara perhatikan hidup ketipu daya kekayaan ini, saudara. Saudara, tanah yang terakhir yang digambarkan ialah tanah yang baik. Itulah hati manusia yang mendengar, mengerti firman Tuhan, lalu berbuah banyak. Saudara, mendengar, mengerti, memahami, dan menerima firman Tuhan berarti menempatkan diri sebagai seorang murid Tuhan. Saudara, menarik sekali di dalam bahasa Tionghoa. Kalau saudara melihat karakter bahasa Tionghoa itu, saudara, kata mendengarkan itu terdiri dari kata telinga. Tapi juga saudara, telinga dan mata itu punya perhatian yang sama. Itulah mendengar, saudara. Punya perhatian yang sama. Jadi mendengar itu adalah mendengar yang aktif, yang penuh perhatian, saudara. Dia mengerti, dia memahami, dia menerima, dia tidak ke kiri ke kanan. Attentionnya, perhatiannya betul ke sana. Dan saudara, inilah seorang murid. Seorang murid harus mendengar gurunya. Dan seorang murid Tuhan harus mendengar Tuhan. Dan menarik sekali, saudara, kalau saudara lihat pasal 12 ayat 49. Ketika murid-murid Tuhan Yesus datang dan kemudian katakan kepada Yesus, Tuhan nih, ada adik-adikmu, saudara-saudaramu dan ibumu datang. Dan Tuhan Yesus mengatakan ayat 9, siapakah ibuku dan saudara-saudaraku? Dia katakan, sebab yang menjadi murid-muridnya, yang mendengarkan dia, yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, ayat 50, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Yang mendengar, menerima, melakukan firman Tuhan, Tuhan memandangnya sebagai seorang murid, Tuhan memandangnya sebagai saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dialah ibu. Saudara, orang seperti ini adalah gambaran orang yang dengan tepat respon untuk mendengar sebuah hati yang bisa memenuhi harapan si penabur ini. Nah, saudara, ini kemudian membawa kita, kalau yang pertama tadi, penabur itu jelas. Penabur itu mengerti ada benih yang tidak akan tumbuh. Tapi yang kedua kita belajar, ternyata penabur itu yakin akan ada hasil. Mungkin benih itu ada yang tidak tumbuh, tapi penabur itu yakin akan ada hasil. Penabur itu yakin ada tantangan, tetapi akan ada respon. Inilah yang kita belajar. Saudara, walau ada tantangan ketika kita belajar mendengar firman Tuhan, ketika menggumuli firman Tuhan, namun tuaian akan berlimpah. Saudara, perhatikan di sini, saudara, tuaian itu berlimpah. 160-30, yang makin kecil. Bukan harus ditafsirkan makin kecil, bukan. Tafsiran di sini 160-30 ingin menggambarkan bahwa tuaian panen itu berlimpah-limpah. Saudara, ketika kita menabur, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dan kita berbuat, bersaksi dan seterusnya, gereja juga melakukan hal seperti itu. Saudara, jangan hanya memikirkan benih yang tidak tumbuh.
Jangan hanya memikirkan benih yang tidak tumbuh. Saudara penabur tidak kecewa, saudara. Tidak kecewa dengan benih yang tidak tumbuh. Kenapa? Karena dia tidak hanya berpikir tentang benih yang tidak tumbuh. Pagi tadi itu saya lagi enak-enak tidur, saya pikir waker saya berbunyi di HP. Ternyata SMS. Tapi karena saya rasa, wah ini bukan bunyi alarm, jadi saya tidak bangun. Saya tidak lihat. Nah, pagi-pagi saya lihat, dan kemudian ada seorang yang SMS saya. Saya benci dengan semua ini. Maksudnya saya mengerti dia sedang benci dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pagi tadi kemudian saya menjawab, kenapa perhatianmu itu hanya kepada kebencian kepada orang lain? Apa kamu bisa hidup dengan kebencian kepada orang lain? Hidupmu terlalu singkat hanya untuk membenci orang lain. Kenapa kita melihat satu orang yang kita benci dan kita melupa